Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya solih-solihah? Pada pertemuan kali ini kita akan belajar kembali geografi di kelas 2. Sebelumnya kita pernah belajar tentang bagaimana menata rumah yang sehat ya. Tentu antum sudah tahu bagaimana menata agar rumah antum menjadi rumah yang sehat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana menata rumah Islami. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala gitu ya, memerintahkan kita gitu ya. Ada kehidupan khusus, kemudian juga ada kehidupan umum. Allah Subhanahu wa taala mengatur interaksi laki-laki dan perempuan, pergaulan laki-laki dan perempuan, sehingga di dalam Islam ada yang namanya kehidupan khusus dan tempat khusus, ada yang namanya kehidupan umum dan tempat umum. Nah, rumah itu adalah kehidupan khusus juga tempat khusus. Apa maksudnya kehidupan khusus, tempat khusus gitu ya? Kehidupan khusus atau tempat khusus adalah tempat di mana ketika ada orang lain ingin masuk harus minta izin. Ya, seperti yang disampaikan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman atau kalau Allah taala ya, dalam Quran surah An-Nur ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulul buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'sinu wa tusallimu ala ahliha. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Ya, itu perintah untuk meminta izin, sehingga rumah itu adalah tempat khusus di mana orang lain selain pemilik rumah itu harus izin dulu sebelum memasukinya. Dikuatkan lagi dalam ayat berikutnya, fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapatkan izin. Ya, wa in qila lakumul arji'u farji'u. Dan jika dikatakan kepadamu kembali, nanti pergi saja, pergi gitu ya. Kembali sajalah gitu ya, atau pulang lagi, pergi saja. Maka hendaklah kamu kembali. Ya, kalau disuruh pulang ya pulang sama yang punya rumah. Kalau yang punya rumah nggak mau nerima tamu, ya kita nggak boleh maksa. Nah, huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Yang demikian itu, kalau kita izin nggak dikasih izin kemudian kita balik lagi, itu lebih bersih, lebih suci bagi kita, dan Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Sehingga dari ayat ini disimpulkan bahwasanya rumah itu adalah tempat khusus atau kehidupan khusus. Ya, tempat di mana penghuni rumahnya itu ya menampakkan tempat-tempat melekat perhiasan ya. Seperti kita ketahui bahwasanya Islam, Allah mengatur masalah aurat yang harus ditutupi, juga tempat melekatnya perhiasan ya. Melekat perhiasan itu seperti leher, kemudian gelang pergelangan tangan ya, kemudian mata kaki, kan ada gelang kaki ya. Nah, itu tempat-tempat melekat perhiasan, atau telinga ada anting. Nah, dalam ayat Al-Qur'an, Quran surah An-Nur juga ayat 31. Nah, itu disampaikan, Allah menyampaikan gitu ya. Nah, Ustaz bacakan artinya ya. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak padanya. Ya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam ya, atau budak yang mereka miliki ya. Nah, itu
orang-orang yang boleh melihat tempat melekat perhiasan. Artinya ketika di dalam rumah kita pakai baju rumah, yang mana tangan terbuka, pergelangan tangan terlihat, kemudian wajah terlihat, telinga terlihat, leher terlihat, misalkan mata kaki terlihat. Nah, itu boleh dilihat hanya tadi yang disebutkan tadi, suami, gitu ya, ayah, gitu ya. Kemudian ayahnya suami, kemudian anak, putra atau anak dari suami, kemudian saudara laki-laki, anak saudara laki-laki atau keponakan, gitu ya. Kemudian saudara perempuan atau anak dari saudara perempuan, ya. Kemudian wanita-wanita Islam atau budak yang mereka miliki. Nah, budak itu maksud bukan anak kecil ya. Budak itu adalah hamba saya, dan saat sekarang ini tidak ada budak lagi. Ya, nah itulah tempat khusus. Artinya hanya orang-orang itu yang boleh melihat. Selebihnya tidak boleh melihat tempat-tempat melekat perhiasan seperti telinga, leher, pergelangan tangan, ya, mata kaki. Nah, itu tidak boleh terlihat kecuali oleh orang yang tadi disebutkan dalam Quran surah An-Nur. Maka orang selain yang disebutkan tadi tidak boleh melihat, sehingga rumah itu harus terjaga agar orang di luar yang disebutkan tadi tidak melihat tempat melekat perhiasan. Sehingga Allah menyuruh orang lain di luar yang tadi, gitu ya, sekalipun anaknya juga tetap harus minta izin masuk rumah. Ya, sehingga ketika ada yang ketok pintu, tok tok tok, berikan salam dan ingin masuk, yang punya rumah sudah bersiap-siap untuk mengenakan jilbab, baju luar untuk yang perempuannya, menutup auratnya. Karena sudah bertemu dengan orang yang bukan mahram, berarti sudah berlaku kehidupan umum, di mana baju rumahnya harus ditutupi baju luar, yaitu jilbab dan kerudung, ya. Nah, maka Islam juga mengatur bagaimana menata rumah agar sesuai dengan aturan Allah. Nah, bagaimana menata rumah Islami? Ya, apa sih rumah Islami itu? Gitu ya. Tadi ya, rumah yang ditata sesuai dengan aturan Islam, ikuti aturan-aturan Allah. Ya, rumah Islami yaitu rumah yang bagian dalamnya tidak terlihat dari luar. Ya, kalau terlihat dari luar sama aja bohong ya, karena tujuan rumah itu menutupi aurat penghuninya. Ya, menutupi tadi selain menutupi aurat juga menutupi ya, tempat-tempat penampakan dari tempat-tempat melekat perhiasan. Artinya ketika di rumah kan yang punya rumah itu kan nggak pakai kerudung, ya, karena pakai kaos, itu baju rumah ya, hanya pakai baju rumah seperti kaos, ya. Nah, itu tidak boleh terlihat oleh orang selain mahram, maka dia harus tertutup, ya, tidak boleh terlihat dari luar. Ya, kalau perlu tembok, pagar rumah, ya silakan ditembok. Kalau tidak ada temboknya, tidak ada pagar rumahnya, tembok pagar rumahnya, maka tadi rumahnya harus tertutup, kemudian jendelanya tidak boleh menerawang. Yang menerawang itu maksudnya jendelanya bening, gitu ya, bening, artinya terlihat dari luar apa yang ada di dalamnya. Paling tidak jendelanya memakai kaca yang tidak terlihat dalamnya. Kita kan suka ada ya kaca yang warnanya kehitaman sehingga yang di dalamnya tidak terlihat dari luar. Orang bilang sih kaca riben ya, kaca yang warnanya kehitaman sehingga apa yang ada di dalam itu tidak terlihat dari luar. Ya, sementara orang yang dari luar bisa melihat, orang yang di dalam bisa melihat keluar, gitu ya. Nah, jadi tidak boleh terlihat dari luar sehingga aurat para penghuni rumah tidak tampak dari luar, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, rumah Islami harus punya ruang tamu dan ruang keluarga terpisah. Ya, jadi ruang tamu dan ruang keluarga harus terpisah. Kenapa? Karena ketika ada tamu dari luar, tok tok tok, kemudian diizinkan masuk, dan ada mahram kebetulannya, dan mereka bertamu, maka mereka akan duduk di ruang tamu. Nah, anggota keluarga yang lain yang tidak ikut menerima tamu, misalkan itu tamu abi misalkan, tamu abi atau ayah, teman kerja, yang lain kan tidak ikut menerima, gitu ya. Kita anak-anaknya tidak ikut menerima. Nah, anak-anaknya bisa tetap di kamar atau di ruang keluarga yang itu terpisah, tertutup dari ruang tamu, ya, terpisah. Ya, sehingga tadi tamunya tidak bisa
melihat aktivitas penghuni rumah yang lain. Ya boleh jadi penghuni rumah lain hanya memakai baju rumah tadi ya, hanya memakai kaos gitu ya. Kemudian tidak pakai kaos kaki dan sebagainya ya. Kemudian kenapa harus terpisah? Agar tamu yang datang merasa nyaman, ya tidak mengganggu penghuni rumah yang lainnya juga tidak terlihat aurat penghuni rumah yang lainnya gitu ya. Kemudian rumah yang islami harus terpisah kamar tidur orang tua dengan kamar tidur anak. Ya, kamar tidur anak itu harus dipisah dengan kamar tidur orang tua. Itu tidak boleh tidur bersama orang tua, gitu ya. Karena Islam sudah mengatur, Allah sudah mengatur. Nanti antum bisa baca sendiri ayatnya ya. Dalam Quran surah An-Nur. Nah, Quran surah An-Nur ini memang Allah menyampaikan ya aturan-aturan terkait dengan interaksi antara laki-laki dan perempuan gitu ya, pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Di Quran surat An-Nur ayat 58 dan 59 ya tentang ya tadi izin ya, anak pun harus minta izin kalau masuk ke kamar orang tuanya. Ya, jadi memang tidak boleh satu kamar tidur bersama orang tua gitu ya. Kemudian rumah Islami ya, kamar tidur anak perempuan terpisah dengan kamar tidur anak laki-laki. Jadi kamar anak perempuan terpisah dengan kamar anak laki-laki gitu ya. Kalau kita punya kakak atau adik perempuan, misalkan ya Ustadz ya punya kakak atau adik perempuan, atau antum yang perempuan punya kakak atau adik laki-laki, itu harus terpisah. Tidak boleh tidur satu kamar. Ya, tidak boleh tidur dalam satu kamar. Ya harus terpisah. Ya, jadi tidak boleh satu kamar. Nah, bagaimana dengan laki-laki dan laki-laki? Boleh salam satu kamar, saudara laki-laki dan saudara laki-laki, hanya tempat tidurnya terpisah. Kamarnya boleh satu, tapi tempat tidurnya terpisah. Tidak boleh satu tempat tidur. Bisa dua ranjang, yang atas bawah tingkat gitu ya. Atau ranjangnya memang terpisah. Intinya sekalipun sesaudara laki-laki tetap harus terpisah tidurnya. Tidak satu kasur atau satu ranjang ya. Ya, kenapa? Agar anak-anak belajar menjaga rasa malu di antara saudara-saudaranya. Ya, jadi menjaga rasa malu di antara saudara laki-lakinya buat yang perempuan. Kemudian buat yang laki-laki pun menjaga rasa malu kepada saudaranya yang perempuan, gitu ya. Kenapa? Karena laki-laki dan perempuan mempunyai batas aurat yang berbeda. Ya, batas auratnya berbeda antara laki-laki dan perempuan, sehingga tidak boleh disatukan dalam satu kamar. Ya, kemudian rumah yang islami itu harus punya kamar tidur untuk tamu yang terpisah, gitu ya, tersedia kamar mandi di dalamnya. Ya, ini kalau yang sering menerima tamu gitu ya, dan tamu itu bisa menginap, nah harus punya kamar khusus tamu yang di dalamnya juga ada kamar mandinya, sehingga mereka merasa nyaman dan tidak malu gitu ya. Juga penghuni rumah yang lainnya tidak merasa terganggu ketika mereka datang dan menginap, misalkan tamu ya, tamu dari jauh menginap, mereka bisa menggunakan kamar mandi di dalam kamarnya, tidak perlu keluar dan ikut kamar mandi bersama-sama dengan penghuni rumah yang lainnya gantian gitu ya. Nah, itu idealnya seperti itu. Iya. Idealnya memang Islam itu mengatur agar interaksi antara laki-laki dan perempuan itu terjaga. Idealnya seperti itu ya. Tadi rumahnya dipagar gitu ya. Nah, kalau bisa dipagar, mudah-mudahan Allah kapangkan rezekinya ya. Kemudian juga jendelanya diganti dengan kacanya, tidak kaca yang transparan tapi kaca yang agak gelap ya, sehingga tidak terlihat dari luar. Ya, selain juga memberikan kesan teduh ya, adem ya, seperti itu. Kemudian ruang tamu dan ruang keluarga terpisah sehingga tidak mengganggu aktivitas yang lain, keluarga yang lain ketika ada tamu gitu ya. Mungkin mereka nonton TV atau sedang belajar dan lain sebagainya di ruang keluarga, sedang ngobrol, mereka tidak terganggu dengan kedatangan tamu, dan tamu pun tidak merasa malu gitu ya, merasa nyaman ketika mereka bertamu karena tidak mengganggu aktivitas keluarga gitu ya. Kemudian juga kamarnya harus banyak ya, terpisah ya, kamar anak terpisah dengan kamar orang tua.
kamar anak perempuan terpisah dengan kamar anak laki-laki ya. Kalau saat ini belum bisa terpisah kamar laki-laki dan perempuan, diusahakan disekat gitu ya, disekat. Disekat diusahakan ya, disekatnya dengan sekarang ini kan bisa dengan baja ringan atau triplek atau yang lainnya. Intinya tidak boleh terlihat satu dengan yang lainnya ya. Mudah-mudahan Allah melapangkan rezekinya. Kemudian juga tersedia kamar tidur untuk tamu yang ada kamar mandinya ya. Mudah-mudahan Allah melapangkan rezekinya sehingga kita bisa menata rumah kita sesuai dengan aturan-aturan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Sehingga rumah kita menjadi rumah yang Islami. Ya. Allah yang memerintahkan, kemudian kita juga berusaha untuk mentaati perintah Allah, dan kita meminta agar dilapangkan rezekinya sehingga kita bisa menata rumah kita sesuai dengan aturan-aturan yang sudah Allah buat. Ya. Nah, tadi selain rumahnya sehat, juga sesuai dengan aturan Islam atau sesuai dengan perintah Allah. Ya, sehat dan Islami, insya Allah. Ya. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.